والإكرام والفضل والطول والمنن الحساب الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والملائكة وآل كل وأتباعهم الكرام صلوات من الله دائما بلا انفصام أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيته للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Pertama marilah kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya di dunia yang berkiamat. Amin. Tak lupa Al-Fakir mengajak pada diri kami pribadi, umumnya hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena dengan takwa Allah kita akan mencapai dan menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak. Amin. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Jumat yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Kita bermuhasabah, mengkoreksi amal-amal kita yang telah kita lakukan dalam setahun terakhir, sehingga kita bisa meningkatkan, memperbaiki apabila ibadah amal-amal kita masih ada yang kurang. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, ibadah seringkali hanya menjadi rutinitas simbolik. Sholat dikerjakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya ala nasi zamanun yusalluna wa yusallun, yang artinya kurang lebih akan datang suatu masa menimpa pada manusia banyak yang melakukan sholat, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga sholat dari seluruh aspek yang berkaitan dengannya, mulai dari sisi fikihnya hingga hakikat sholat itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Marah Bari
Beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan kita untuk menjaga sholat dengan menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya. Tidak hanya itu, dalam penggalan ayat tersebut kita juga diperintahkan untuk berdiri dalam sholat dengan keadaan khusyuk. Ini menjadi rambu-rambu tentang hakikat sholat, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sujud dan kepasrahan kepada Tuhan semesta alam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mengerjakan sholat dengan cara fikih yang benar dan berusaha mengamalkan hakikat sholat, terkadang kita masih dihadapkan pada kekhawatiran mengenai apakah sholat kita diterima atau tidak. Kekhawatiran seperti ini sejatinya penting bagi seorang mukmin karena dapat membuatnya lebih giat dalam memperhatikan dan memperbaiki setiap sholat yang dia lakukan. Imam An-Nakhai bahkan mengatakan bahwa was-was yang menghijabi seseorang saat menunaikan sholat adalah salah satu tanda bahwa sholat tersebut insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda rasa was-was sama sekali sholat seseorang dikhawatirkan tidak diterima. Tanpa rasa was-was sama sekali, sholat seseorang dikhawatirkan tidak diterima karena menyerupai ibadah kalangan Yahudi dan Nasoro. Syekh Syahid Muhammad Al-Ba'asyin dalam kitabnya ia menjelaskan, faqala an-Nakhai kullu sholatin la waswasata fiha la tuqbalu li'anna al-yahuda wan nasara la waswasata lahum. Yang artinya Imam An-Nakhai mengatakan bahwa setiap sholat yang tidak ada was-was di dalamnya kemungkinan tidak diterima karena Yahudi dan Nasrani tidak merasakan was-was di dalam sholat mereka. Hadirin sidang ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan ini tentu sama sekali bukan anjuran untuk sengaja was-was di dalam sholat atau sengaja dibuat gelisah dalam sholatnya. Maksudnya, sholat adalah tempat bertemunya seorang hamba dengan Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Setan pasti berusaha mengganggu. Kalau seseorang sholat dan sama sekali tidak merasa terganggu dengan pikirannya, hal itu seringkali justru menjadi tanda bahwa hatinya sedang lalai total, sehingga setan tidak perlu bersusah payah mengganggunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian, diterima atau ditolaknya sebuah amal ibadah seseorang sulit untuk diukur. Keputusan untuk menerima atau menolak amal seorang hamba adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia siapapun dia tidak boleh menjatuhkan vonis atas penerimaan atau ditolaknya amal seseorang, bahkan atas amalnya dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah sholat kita diterima atau ditolak, para ulama merumuskan beberapa tanda bahwa amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad Jarud dalam Syarul Hikam dia mengatakan, man wajada tamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Yang artinya, siapapun yang mendapat buah dari amalnya di dunia dengan segera, maka itu adalah tanda amal tersebut diterima. Khusus dalam urusan sholat, yang diterima tentu berdampak nyata dalam kehidupan. Dampaknya sangat diutamakan pada akhlak yang membaik, lisan yang semakin beradab, perilaku yang semakin taat, dan hati yang semakin terang. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mari kita perbaiki sholat kita.
Jangan lelah untuk terus berharap agar sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, ditakdirkan untuk bisa bersujud berrukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang agung, nikmat yang bahkan selalu diinginkan oleh mereka yang telah meninggal dunia. Jangan sampai kita baru menyesal atau baru menyadari setelah kehilangan nikmat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah ini membawa manfaat bagi kita semua, menjadikan kita lebih giat untuk memperbaiki sholat kita, baik juga fikihnya ataupun syarat rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Dan semoga sholat kita meski masih penuh dengan kekurangan dan kelalaian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukri lahu ala taufiqihi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وأنتهوا عما نهى. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نشر الدين واخذل من خذل المسلمين أعداء الدين وإلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والوباء والشغلين والبليان والحمد حمدا ومن هذا خاصة ومن رجال المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله عليكم يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر.